Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'aza. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan sahibul majlis, Majlis Ta'lim Al-Ikhlas, yang insya Allah kita semua yang hadir pada ikhlas, Masya Allah, kelihatan dari tampang dan wajahnya saat kalau dia menyiapkan waktu di malam Jumat atau di malam Sabtu, sudah sangat sumringah, gembiranya luar biasa. Kenapa? Pengen hadir di majlis ilmu. Guru kita tercinta Ustazah Irma binti almarhum Ustaz Haji Ahmad Khairuddin. Kita doakan guru kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya, mudahkan segala urusannya, berkahi kehidupannya, berkahi ilmunya, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga yang kami hormati dan muliakan seluruh jamaah yang tergabung di dalam Majlis Ta'lim Al-Ikhlas ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah sampai dengan malam hari ini Allah begitu baiknya, Allah begitu rahman dan rahimnya kepada kita. Tak pernah putus-putusnya, tak pernah henti-hentinya Allah memberikan karunia nikmat kepada kita. Baik nikmat yang sifatnya zahir, yang sifatnya kelihatan, maupun yang sifatnya tidak kelihatan. Bu, kira-kira ibu ngerasain nggak nikmat yang Allah berikan? Ngerasain nggak? Ngerasain. Andaikan saja Allah cabut nikmat yang kita terima ini, Allah cabut satu demi satu, kira-kira enak apa enggak? Enggak enak. Contoh yang gampang, Bu, yang gampang, yang simpel, yang emang setiap saat, setiap waktu ibu ngerasain, tapi itu nikmat nggak kelihatan. Apa? Oksigen. Ibu pada napas. Alhamdulillah. Takutnya ada yang napasnya udah kagak.
Ini Masya Allah, nikmat yang pertama yang mungkin kita anggap sepele, kita anggap nih sederhana, bahkan mungkin maaf. Ya kita nggak kurang peduli deh terhadap nikmat nih oksigen. Tapi kita lihat begitu dahsyatnya bagaimana pengaruh daripada oksigen, bagaimana manfaatnya daripada oksigen yang kita hirup ke dalam paru-paru kita, sehingga apa? Bisa memproses kehidupan yang ada di organ-organ kita. Bu, oksigen kita sedot gratis sampai bayar? Gratis. Itu nikmat Allah. Kalau kita flashback ke belakang 5 tahun yang lalu, di saat di zamannya COVID-19, di mana-mana orang perlu berebutan oksigen. Kita ketahui agen oksigen yang terdekat di Minangkabau antrinya luar biasa. Udah antri siap ngeluarin duit yang enggak sedikit banyak, mereka siap. Kenapa? Butuh oksigen. Tetapi saat ini ketika COVID itu sudah tidak ada, dan memang setiap hari kita merasakan, ya Allah, begitu baiknya Allah, begitu sempurnanya Allah, begitu kasih dan sayangnya kita kepada kita semua nih. Oksigen Allah berikan secara cuma-cuma, nggak diminta bayaran. Coba aja Bu, kalau Allah minta bayaran cuman buat urusan oksigen, 1 kali sedot saja minta bayaran nggak banyak, 1000 perak. Kira-kira sekarang 1000 perak orang lempar bagaimana Bu? Tuh, ada orang 1000 perak dia udah geli banget dia megangnya deh. Kalau 1000 perak kemudian kita kalikan 1000 kali kita menghirup oksigen, artinya berapa? 1 juta yang harus kita keluarkan buat oksigen doang, belum yang lain. Tuh, luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu apa? Tidak meminta bayaran kepada hambanya terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Tapi yang Allah minta apa? Yang Allah minta cuman apa kepada umat, kepada hambanya? Bersyukur. Minimal kalimat syukur itu kita ucapkan dalam lisan kita. Paling sedikit, paling kecil, ucapin apa? Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, setiap nikmat yang kita terima, jangan pernah lupa ucapkanlah alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tak pernah putus-putusnya memberikan nikmat kepada kita ini. Allah luar biasa dahsyatnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya yakin deh kalau ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas, dari namanya aja udah Al-Ikhlas. Setiap nerima nikmat dari Allah, nih lisannya nggak pernah putus buat ngucapin kalimat alhamdulillah. Belum lagi ditambah yang kedua, wujud syukurnya kita semua jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas, selain mengucapkan kalimat hamdalah, kita wujudkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi belum nyampe sini ibu udah sholat maghrib kan? Berapa rakaat sholat maghrib? 3 rakaat. Di saat kita mengerjakan sholat maghrib, artinya kita telah mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasanya, yang begitu Rahman dan Rahimnya, memberikan nikmat yang tak pernah bisa kita hitung nikmat tersebut. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sepintar apapun manusia, secanggih apapun teknologi yang ada saat ini, tak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Oleh sebab itu,
sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan agar kita menjadi hamba Allah yang gampang atau mudah untuk bersyukur, yang selalu bersyukur. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal bu? Hafal belum? Hafal belum? Belum. Ya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa? Belum juga. Ntar dia lihat di YouTube-nya aja dah. Sambil kita ngapa nih. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah mengikuti risalah yang beliau bawa hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Udah 15 menit kurang. Cepat banget kan makanya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Hirman. Ya, beberapa waktu yang lalu kami di WhatsApp ya meminta untuk membadalkan guru kita yang biasa ngajar, ya, yaitu Akhina Fadil Ustaz Haji Zaki Mubarak, yang beliau ini sedang bawa jamaah ya untuk melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah guru kita ini kurang lebih setiap 2 bulan sekali berangkat ya bawa jamaah. Kita doain guru kita yang saat ini, kalau saya tadi melihat status WhatsApp beliau sedang berada di kota Madinah, ya, kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kelancaran sehingga dapat melaksanakan umrohnya dan juga membimbing para jamaahnya mendapatkan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nih yang belum sampai ke sana, ya mudah-mudahan Allah cepat panggil kita buat menuju 2 kota suci, yaitu Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah serta ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, para jamaah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya kembali diingatkan, ya Ustaz, nanti tolong temanya membahas tentang persiapan menuju kematian. Masya Allah. Dalam hati saya, sepertinya jamaah Al-Ikhlas sudah pada siap semua. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur, ya, kalau di dalam bahasa Arab disebutnya dengan umrun, dalam bahasa Indonesia, ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu suka disebut dengan namanya usia. Apa sih artinya daripada umur atau usia ini? Menurut kamus besar bahasa Indonesia, umur itu adalah masa atau waktu hidup manusia saat berada di dunia ini. Antara satu manusia dengan manusia yang lainnya sudah barang tentu memiliki umur atau usia yang berbeda-beda. Ada manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang.
bahkan sampai ada dengan ratusan tahun, bahkan sampai dengan ribuan tahun. Kalau kita menilik sejarah terdahulu, ada beberapa putusan Allah, Nabi dan Rasul yang umurnya ribuan tahun, maksimal atau mayoritas itu ratusan tahun. Namun juga ada manusia yang Allah anugerahkan kepadanya umur yang singkat. Ya. Kemudian juga ada manusia yang Allah anugerahkan, amanahkan umur itu tidak panjang, tidak pula singkat, menengah. Sehingga apa? Satu saat sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Pertanyaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, man ayyun nasu khairun? Ya Rasul, siapa sih manusia terbaik itu? Lalu Nabi menjawab, manusia terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang Allah panjangkan usia kepadanya, dan juga dia dapat mengisi usia yang Allah berikan, yang Allah amanati kepadanya dengan kebaikan-kebaikan. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, man ayyun nasu syarrun? Siapa sih ya Rasulullah manusia yang buruk itu? Rasul jawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang buruk, manusia yang jelek, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia yang diberikan umur yang panjang, diamanati usia yang begitu panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a amaluh, tetapi maaf, beribu maaf, tidak pernah ada kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, tidak ada pernah kebaikan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Setiap harinya umur yang Allah memberikan kepadanya, yang telah diamanati kepadanya, dia gunakan untuk maksiat, dia gunakan untuk keburukan, dia tidak mau ibadah kepada Allah. Model begini ada nggak Ibu? Bu, model begini ada enggak? Ada enggak? Di sini ada? Enggak ada. Sini mah enggak ada. Insya Allah. Tuh kata Rasulullah, tuh manusia golongan yang kedua, manusia yang jelek, manusia yang buruk, yang Allah berikan umur panjang kepadanya, tetapi apa? Tetapi dia tidak mau memanfaatkan umur yang Allah berikan itu untuk ibadah, untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia yang lainnya. Kira-kira ibu-ibu, kalau tadi Nabi udah ngasih tahu, ya, ada dua golongan manusia. Kira-kira ibu milih golongan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Oh, pada bingung jawabnya. Yang pertama apa yang kedua? Oh, pasti yang pertama. Ya, yang dikatakan golongan manusia terbaik. Allah udah ngasih kita panjang umur. Kita juga bisa mengisi umur itu dengan kebaikan. Oleh sebab itulah mayoritas manusia saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yang diminta, ya Allah, panjangkanlah umurku. Begitu enggak kira-kira? Di sini ada yang minta kepada Allah, ya Allah, pendekin umurku. Ada? Enggak ada. Pasti semuanya minta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mohon maaf, kita nggak pernah tahu kapan kita ada di dunia ini. Sampai kapan kita berada di dunia ini, kita nggak ada yang tahu.
Kenapa? Karena Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita berharap selalu dipanjangkan umur oleh Allah, tapi kita tidak pernah tahu berapa umur kita, berapa usia kita saat kita menjalani kehidupan di dunia ini. Itu semua rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah umur yang masih Allah berikan kepada kita, Allah telah mengamanati umur kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai, mohon maaf, kita termasuk hambanya yang menyesal ketika udah sakaratul maut, ketika udah meninggal dunia, ketika sudah berada di alam barzah, ketika sudah kita dipendam di dalam tanah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, tatkala seorang manusia sudah dipendam di dalam tanah, lalu dia berteriak kepada Allah, memohon kepada Allah dengan permohonan apa? Wahai Allah, wahai Tuhanku, kembalikanlah sejenak saja aku ke dunia. Aku akan mengerjakan amal-amal yang soleh. Aku akan bersedekah dengan hartaku. Lalu kata Allah, Allah jawab. Kalau bahasa kitanya, Bu, kemana aja lo selama ini? Bukankah aku telah memberikan umur yang panjang buat kalian? Bukankah aku mengutus utusanku, yaitu para anbiya wal mursalin? Bukankah ada di tengah-tengah kalian itu orang yang mengajak kepada kebaikan? Lalu kemana saja engkau selama ini, sehingga saat engkau sudah dipendam dalam tanah, engkau protes kepada Allah, engkau memohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saksikanlah, rasakanlah siksa azabku yang amat teramat pedih. Kita bakal dipendam nggak? Kita bakal mati nggak? Bakal mati, Bu. Kan ada lagunya, Bu. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Semuanya bakal mati. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah kitab yang berjudul Nasaihul Ibad, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memberikan sebuah nasihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasihat itu juga berlaku buat umatnya. Apa kata Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu bakal mati. Ini mengisyaratkan kepada kita, saat Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, saat Allah telah memberikan umur kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan. Namun
Kita isi umur yang Allah berikan itu dengan apa? Dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Menjadi orang yang mulia atau menjadi orang yang hina itu adalah pilihan. Menjadi orang yang beriman dan bertakwa atau menjadi orang yang tidak bertakwa itu adalah sebuah pilihan buat kita. Kita tinggal milih. Allah udah memberikan usia, Allah udah memberikan petunjuknya, Allah udah memberikan segala-galanya kepada kita. Tinggal kita memilih, kita ingin menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya manusia yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita silakan memilih, ingin menjadi hambanya yang bertakwa dan beriman, ataukah sebaliknya menjadi hambanya yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang kedua apa? Cintailah manusia yang kau cintai, tapi ingat kamu akan berpisah daripadanya. Kita punya keluarga, kita punya suami, kita punya anak. Kita cinta nggak sama suami kita? Benar. Kita cinta sama suami kita, mohon maaf, sampai ibu lagi asik-asiknya bersama dengan suami kita, kita bilang, bang, gue cinta sama lu bang, sehidup semati. Masya Allah, sehidup semati. Suami kita juga begitu, neng, abang cinta banget sama lu, neng, sehidup semati. Giliran bininya pulang duluan, 2 hari berikutnya kami. Ada yang begitu? Ada. Ah, banyak. Bininya belum mati. Masya. Kami kalau bininya baru pulang 2 hari udah nikah lagi, ya boleh sih hukumnya, tapi tetap aja nggak punya perasaan. Nih kita bakal mati, kita bakal berpisah dengan orang yang kita cintai. Ingat bahwasanya perpisahan kita itu hanya sifatnya sementara. Kalau sama-sama bertakwa, sama-sama beriman, nanti akan berkumpul bersama lagi, insya Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tersebar oleh yang namanya kematian ini yang kita tidak pernah tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan sedang apa kita mati. Lain halnya kalau kita udah dikasih tahu duluan, 3 hari aja kita pas mau mati nih dikasih tahu, 3 hari lagi ente bakal pulang. Saya siap-siap, ya, boh, nggak mau ngelewatin setiap waktu itu dengan perbuatan yang sia-sia. Pengennya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Udah dikasih tahu 3 hari lagi bakal pulang. Nah kan yang jadi masalahnya kita nggak pernah dikasih tahu nih kapan kita bakal pulang. Oleh sebab itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menuju kematian. Artinya perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini jangan diartikan ke hal yang sifatnya berlebihan. Jangan ada anggapan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, oh, ibu-ibu ibadah aja,
Punya suami, suami nggak dilayanin. Punya anak, anaknya nggak diurusin. Yang tadinya kerja, berhenti kerjanya. Bukan begitu. Ya, maknanya bukan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita menjadi manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita telah memiliki keluarga, yang kita telah memiliki anak, di saat itulah kita juga kudu mempersiapkan diri kita untuk menuju kematian. Kenapa? Karena kematian itu tidak pernah kita ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dong persiapannya yang harus kita lakukan agar saat kita nanti meninggal dunia, di saat sakaratul maut kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Coba sekarang kalau ibu baca tuh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gampang sampai susah? Gampang. Sekarang coba antar saat sakaratul maut, kalau orang yang tidak mempersiapkan dirinya, orang yang ketakwaannya itu jauh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan mereka, itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul rajin ibadah. Siapa namanya? Alqamah. Kenal Alqamah, Bu? Enggak kenal. Oh, iya. Pintar berarti jawabannya. Kalau ibu jawab misalkan kenal di mana? Alqamah sahabat Rasul, rajin ibadah. Tapi saat sakaratul mautnya dia ini sulit mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah Muhammadur. Ada gerangan apa? Kok Alqamah seorang sahabat yang rajin ibadah tapi saat sakaratul maut ini sulit? Sampai Nabi mengutus para sahabatnya, didatangkan Sayyidina Abu Bakar, didatangkan Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk apa? Mentalqinkan Alqamah. Tapi apa? Baru, ya Alqamah, kata Sayyidina Abu Bakar, ikutin la ilaha illallah. Diem baik, Bu. Nggak nyambung. Balik laporan kepada Rasul. Lalu diutus lagi Sayyidina Umar bin Khattab, mentalkinkan, sama, nggak nyambung. Laporan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah nanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Sahabat cari tahu. Kalau dulu, Bu, belum ada kayak sekarang, WhatsApp. Kalau dulu enak, kalau misalkan sekarang enak, kita tinggal tanya, nggak bolak-balik. Tanyain sahabat yang lain, Alqamah masih punya orang tua apa enggak? Share di grup, biar lebih luas, masukin Instagram, biar lebih luas lagi, masukin Facebook. Masya Allah, ibu-ibu sekarang ini luar biasa. Lalu apa ditanya, dicari tahu sama sahabat yang lain. Kata para sahabat, ya Rasul, Alqamah masih punya orang tua, tinggal atuh siapa? Ibunya. Lalu kata Nabi Muhammad, kalau begitu kalian datengin ibunya. Tolong sampaikan kepada ibunya bahwasanya Alqamah ini sedang sakaratul maut. Sekiranya Alqamah punya salah, tolong maafin, tolong ridoin. Ibu, datang nih sahabat Rasul kepada siapa ibunya. Diceritakanlah bahwasanya anaknya bernama Alqamah ini sedang sakaratul maut. Kalau punya salah, tolong dimaafin, wahai ibu, tolong diridhoin. Apa jawaban dari ibu? Maaf, karena ada hati yang terganjal. Ada sakit di dalam hatinya. Sehingga apa? Karena ngerasa sakitnya di sini, sakitnya di hati ibu Alqamah dengan kelakuan Alqamah. Saat dia sudah berkeluarga, dia apa? Lupa sama orang tuanya. Tuh, cuman urusan begitu doang, Bu. Lupa sama orang tua.
Yang tadinya perhatiannya luar biasa, karena dia punya keluarga yang baru, orang tuanya nggak diperhatiin lagi. Sehingga apa? Kesel nih ibunya terhadap Alqamah, cuman gara-gara kesel doang. Kalau kira-kira kalau ibu-ibu punya anak kayak begitu, lupa sama ibunya, kira-kira gimana? Kata ibu Alqamah, apa jawabannya? Saya tidak punya anak yang namanya Alqamah. Saking keselnya. Padahal itu cuma sedikit doang, kurang perhatian. Kesel. Lalu laporan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ibu Alqamah nggak mau ngakuin bahwasanya Alqamah ini anaknya, sehingga dia nggak mau maafin, nggak mau ridoin nih Alqamah. Kata Nabi, kalau begitu siapkan deh kayu bakar. Entar kayu bakar itu sudah terkumpul, Alqamah, kemudian ibunya sudah datang, kita lemparin ke Alqamah, ke api yang membara, yang sangat besar. Lalu apa? Dikumpulkanlah kayu bakar oleh para sahabatnya, Alqamah dibawa, lalu disamperin ibunya untuk menyaksikan bahwasanya Alqamah ini akan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Lalu apa? Naluri seorang ibu, sekesel-keselnya orang tua kepada anak, masih ada tersimpan cinta yang ada di dalam hati terkecilnya. Maaf Bu. Makanya kalau dulu Bu, Masya Allah, yang namanya orang tua kita cuman ayah, cuman ibu, punya anak 5, semua keurus. Nggak ada ya, anaknya yang jadi setan, semua jadi manusia. Maaf, artinya apa? Nggak ada tuh yang terlantar. Coba anak sekarang, anaknya 5 Bu, anak katakan 5 nih Bu, orang tuanya 1 dia sakit, kira-kira bagaimana? Kata yang pertama, lu aja dah, gue sibuk kerja nggak bisa. Yang kedua, gue juga sibuk nih bisnis, lu aja dah, katanya. Main andel-andelan. Padahal tuh orang tuanya, bagaimana perjuangan dulu orang tuanya yang sangat luar biasa. Begitupun juga dengan Alqamah, dengan ibu Alqamah. Meskipun ada rasa kesal yang sangat luar biasa, tetapi masih ada rasa cinta yang tersimpan di dalam hatinya sebagai naluri seorang ibu. Saat Alqamah ingin dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, lalu dikatakan, ya Rasulullah, jangan. Aku mengakui Alqamah adalah anakku. Dan saat ini aku memaafkan, aku meridhoi kesalahan-kesalahan Alqamah. Cuman gara-gara ikhlas, ridho kepada Alqamah, nggak pakai diajarin lagi, langsung keluar dari lisannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa ini? Dari kisah sahabat Rasul ini ada satu pesan buat kita, yang mana pertama ini menuju amalan, menuju kita untuk kematian kita. Apa? Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh dan juga kebaikan-kebaikan. Apa sih amal soleh, Bu? Amal soleh adalah amal yang di dalamnya ada ilmu, ada ikhlas, ada istiqomah. Ya. Kalau kita pengen berbuat amal soleh tanpa ilmu, nggak bisa. Kita sholat tanpa ilmu diterima enggak? Enggak. Kita puasa tanpa ilmu diterima enggak? Enggak.
Kemudian apa? Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan niat. Ya, yang ketiga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sholat tidak karena orang lain, tetapi karena Allah. Saat kita puasa bukan karena kita nggak enak sama suami kita, bukan kita nggak enak sama guru kita, tetapi ini adalah perintah Allah. Kemudian apa? Istiqomah dalam perbuatan tersebut. Dan juga apa? Memperbanyak melakukan kebaikan. Jadi yang pertama apa tadi Bu? Memperbanyak amal soleh dan juga kebaikan. Tuh. Kebaikan ini bukan hanya kepada Allah saja, tapi kebaikan ini kita lakukan kepada sesama hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bahasa agamanya hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia. Jadi ibu-ibu sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadah yang lainnya rajin, tapi kudu dibarengi dengan apa? Dengan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Karena ada manusia Bu, maaf, jauh, bukan di sini, jauh deh pokoknya. Ya, jauh. Sholatnya rajin, puasanya rajin, maaf, mulutnya sama tetangganya tajam banget. Ada yang nggak dulu? Ada yang nggak dulu? Ada. Di sini nggak ada, orang pada ngaji semua pasti nggak ada. Insya Allah udah diajarin kamu Ustaz Zaki, nggak boleh. Ya kita rajin ibadah, kita rajin sholat, rajin puasa, lisan kita kepada manusia juga cakep, perbuatan kita kepada manusia juga cakep. Kita diamanahi harta, kita nggak kikir, kita dermawan, suka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini merupakan apa? Termasuk daripada meneladani akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Bu, dalam sholat yang terakhir apa sih Bu? Bu, kalau ibu sholat nih, penutupnya apa? Salam. Nengok kemana? Kanan dan ke kiri. Maknanya bukan hanya sekedar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, tetapi apa? Maknanya itu kita melihat sekeliling yang ada di sebelah kanan kita, yang ada di kiri kita. Artinya apa? Artinya dalam ibadah sholat pun mengajarkan adanya rasa simpati kepada orang lain. Jangan sampai maaf. Kita senang, tetangga kita susah. Dan kesusahan itu kita biarkan. Tapi apa? Kita sebagai orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita memiliki kelebihan rezeki, tetangga kita kesulitan, jangan pernah sungkan kita buat bantu. Insya Allah. Jadi berbuat kebaikan itu bukan hanya sama orang Islam saja, tetapi sama orang non-Islam pun juga berbuat kebaikan. Jangan sampai mohon maaf, tetangga kita maaf, non-Islam, non-Muslim. Dalam hati kita, ngapain gue bagi makanan? Ngapain gue bagi yang makanan-makanan atau kue-kue? Dia bukan orang Islam. Nah, selagi dia manusia, dia tidak pernah mengganggu kita, dia tidak pernah menzolimi kita, maka berbuatlah baik kepada mereka. Terlebih kepada yang beragama
Islam. Jangan sampai orang Islam disebut atau dikenal dengan orang yang koret. Apa Bu? Apa itu koret? Elit. Insya Allah. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, amalan menuju persiapan untuk menuju kematian, yaitu adalah kita mengurangi atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, apa yang Allah larang kita jauhin, kita tinggalin. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu bercepat untuk melakukan taubat. Bu, kita yakin nggak punya salah? Yakin nggak punya salah? Yakin. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan dalam hadisnya, al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah orang yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara istighfar. Makanya kita dalam sholat, habis selesai sholat, ya jangan lupa untuk membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada sifat menyesal dengan perbuatan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, inilah 3 amalan untuk menuju kepada kematian. Kita ingat bahwasanya kematian itu adalah satu hal yang pasti. Kematian bukan akhir daripada kehidupan, tetapi kematian adalah awal daripada kehidupan yang kekal abadi. Ya Bu, kematian itu bukan akhir daripada kehidupan, tetapi kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang kekal abadi. Kapan itu? Nanti saat kita berada di alam akhirat. Ini dunia sementara Bu, maka jangan kita sampai ini apa? Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Kenapa? Karena ini hanya sifatnya sementara, kita bakal balik lagi. Yang kekal abadi adalah saat kita berada di alamul akhirat. Oleh sebab itu, karena akhirat adalah sifatnya kekal abadi, maka mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita persiapkan amal-amal untuk menuju akhirat. Oh, kemarin mau lebaran, mau Idul Fitri, pada pulang kampung nggak? Yang punya kampung pasti pulang kampung. Saat pulang kampung, kira-kira ada nggak bekal yang kita bawa? Bawa duit kita bawa, makanan kita bawa, pakaian kita bawa. Buat siapa? Buat bekal dan juga nanti buat berbagi dengan saudara-saudara kita yang berada di kampung. Saat kita sampai di kampung halaman kita, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan keluarga kita, kira-kira kita senang apa kagak Bu? Senang apa kagak? Senang. Begitupun juga kita bakal pulang. Tapi pulangnya bukan ke Jawa Timur, bukan ke Jawa Barat, bukan ke Jawa Tengah, tapi pulang kita ke alam kubur. Kira-kira seneng apa kagak? Oh, diam. Dalam hatinya gue jawab seneng, takut besok. Ya harusnya apa? Kita juga senang kembali ke pangkuan ilahi Rabbiri. Kenapa? Kalau kita senang itu artinya apa? Bekalnya udah kita siapin. Jangan sampai kita mau pulang yang nggak bakal balik lagi, nggak punya bekal. Mumpung masih diberi kesempatan.
Ya, ibu masih dikasih kesempatan nih oleh Allah deh. Masih dikasih umur, masih dikasih badan yang sehat, masih dikasih duit yang banyak. Manfaatkanlah semua itu untuk kita dekat kepada Allah, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kematian pasti akan terjadi kepada kita. Tinggal tunggu saja kapan waktunya. Mau sekarang, apa mau nanti? Mau sekarang, apa mau nanti? Nanti dulu. Mau terakhir apa enggak? Mau mati terakhir apa enggak, Bu? Enggak enak, Bu, jangan. Enggak ada yang ngurusin. Insya Allah. Mungkin ini saja ya, Bu, ya. Ya, sedikit bekal untuk menuju kematian kita. Kita doakan almarhumah daripada jamaah kita yang 3 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi udah kita dengar ceritanya. Senin masih ngaji, Bu. Ya, Senin masih ngaji, Rabu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya kematian. Nggak ada yang tahu. Kematian nggak ada yang tahu. Tapi pasti. Kalau kita mau berangkat haji, belum tentu. Kita punya harapan, punya kepengenan, tapi belum tentu. Maaf, mau nikah juga begitu. Kadang Allah sampaikan dengan jodohnya, ada yang tidak disampaikan dengan jodohnya. Tapi kematian, orang pada nggak mau, tapi pasti terjadi. Sebab itu, terakhir, sebelum kematian itu menjemput kita, kita persiapkan diri kita ini dengan baik. Agar apa? Agar saat kematian itu kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah ya, Bu. Akhir mungkin ini saja yang Bapak kami sampaikan. Sekali lagi bukan tausiah, bukan ceramah yang saya sampaikan, hanya sekedar sharing saja. Rasanya saya nggak pantas untuk berbicara di hadapan ibu-ibu semua. Karena apa? Ilmu yang saya punya tidak seberapa, hanya sedikit. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf juga kalau kelamaan, Ibu. Hampir sejam nih, 1 jam nih ya. Masya Allah. Makanya saya kadang suka begitu, suka nanya dulu, biasanya sampai jam berapa ya? Suka kalau udah megang mic, suka lupa waktu. Ya, sekali lagi minta maaf, minta ridhonya. Insya Allah kita bisa silaturahim di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.